Selamat datang kembali para sahabat di channel Robinstad. Kali ini kita akan bahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas maksudnya kita melihat keandalan dari suatu instrumen di mana ketika kita menggunakan dalam periode ini menggunakan data primer, di mana menggunakan kuesioner, variabel kita disebut dengan variabel laten, variabel yang sebenarnya nilainya tidak ada, tapi kita ukur dengan dimensi. Nah, dari dimensi kita turunkan lagi menjadi indikator, dan dari indikator kita turunkan menjadi butir-butir pertanyaan. Nah, apakah butir-butir pertanyaan tadi atau indikator tadi memang menunjukkan terhadap variabel laten yang sedang kita ukur? Contohnya saja misalkan variabel disiplin ya, kita ukur dengan dimensi waktu kah, kemudian dimensinya waktu itu kita ukur melalui indikatornya indikator waktu datang, waktu pulang, dan durasi bekerja, misalkan saya seperti itu. Nah, dalam menguji validasi ini ada berbagai cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan korelasi, ya, korelasi sederhana antara indikator-indikatornya terhadap total dari indikator itu. Ya, misalkan variabel laten kita adalah sumber daya manusia, misalkan ya, pertanyaannya ada 5. Nah, kita akan mengukur validasinya ini berdasarkan dari 5 pertanyaan ini dengan total 5 pertanyaan. Nah, dikatakan dia berkorelasi tinggi ya, atau korelasinya cukup kuat atau moderat jika dia di atas dengan dari R tabel. Biasanya untuk kalau sampelnya 30 itu R tabelnya 0,361 atau probabilitasnya kita anggap signifikan, kurang dari alfa yang kita inginkan, misalkan 0,05. Nah, teknik kedua adalah dengan cara menggunakan nilai terkoreksi ya, nilai terkoreksi. Nah, kalau yang pertama tadi kita harus menjumlahkan jumlah indikatornya tadi, sedangkan yang metode kedua tidak perlu kita jumlahkan, dia akan secara otomatis. Nah, yang ketiga adalah dengan cara analisis faktor. Analisis faktor ini kita akan mengekstrak ke 5 indikator tadi apakah benar bisa dijadikan satu faktor. Artinya dia benar-benar mengukur dari variabel yang kita inginkan. Ya, nanti untuk analisis faktor akan kita bahas secara khusus. Kemudian uji reliabilitas artinya melihat keandalan dari instrumen kita dari sisi kekonsistenan. Jadi kalau hal ini diulang-ulang dengan berbagai responden, dengan beberapa responden, akan menghasilkan hal yang sama. Langsung saja kita praktekkan di SPSS ya. Kita ambil satu variabel saja, misalkan kita akan menguji validitas dalam satu variabel saja ya. Ini uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau kita lihat di sini ada ke SDM lah ya. SDM misalkan bagaimana kualitas SDM suatu institusi. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Kemudian kita akan mengukur validitasnya. Caranya menggunakan korelasi saja, analyze ya. Kemudian kita pilih yang correlate ya, correlate, kemudian kita pilih yang bivariate. Nah, di sini variabelnya kita akan menguji ya. Atau kita bisa juga menggunakan analyze ya, correlate. Nah, pilih yang bivariate ini. Kalau ini tadi with confidence interval kita tidak perlukan itu. Bivariate yang mau kita uji adalah SDM terhadap SDM total. Ya, kemudian kita lihat di sini, oke kan? Nah, dia valid, lihat aja diagonal di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama dengan kolomnya ini SDM total, atau pakai baris SDM total. Kalau kita pakai kolom, nah kita lihat di sini untuk per masing-masing indikator. SDM 1 signifikan, 2, 3, dan 4 itu signifikan, 5 signifikan, atau nilai korelasinya di atas 0,361 kalau sampel 30. Kalau sampel 50 biasanya 0,67 ya patokannya, atau lebih gampang dan signifikansinya. Artinya bahwa SDM 1 ini akan membentuk SDM total ya, membentuk variabel SDM itu dia valid ya, karena di atas 0,361 nilai korelasinya atau probabilitasnya di bawah 0,05. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa sekaligus menguji validitas dan reliabilitas ya. Kalau reliabilitas itu patokannya biasanya Cronenberg alpha itu di atas 0,7. Nah, caranya analyze, kemudian kita pilih nanti yang scale. Nah, pilih reliability. Nah, di sini kemudian kita masukkan tanpa SDM total, masukkan ke item ya. Di sini modelnya alpha ya. Nanti kalau variabel ini kita kategorik benar salah, biasanya pakainya skala Goodman namanya. Nah, kalau Likert biasanya pakai skala alpha. Pembandingnya statistik. Nah, kita pilih di sini scale if item deleted. Nah, kita oke-kan saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sama saja kita bisa lihat corrected item correlation-nya. Biasanya patokannya kalau di sini dia lebih tergantung kayak tadi ya, yaitu
R-nya dengan N-1. Jadi kalau N-2. Jadi biasanya kalau 30 sampel bandingkan dengan 0,361. Ya, kalau 50 biasanya 0,67. Kalau dia 60 data, ada 60 data cukup dibandingkan dengan 0,25. Nah, dilihat di sini semuanya sudah di atas 0,361. Artinya datanya valid, ya. Valid di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini reliable, dilihat dari sini di atas 0,361, di atas 0,7 artinya dia sudah reliable. Jadi variabel laten STM sudah valid dan reliable, ya. Nah, cara yang ketiga adalah menggunakan analisis faktor. Kita ke teori dulu tentang analisis faktor. Nah, analisis faktor ini merupakan salah satu metode analisis multivariat. Jadi selain digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, yaitu nanti namanya ujinya itu dengan teknik EVA, Explanatory Factor Analysis, ya. Kalau di SEM namanya CFA, yaitu konfirmatory. Nah, analisis faktor ini juga bisa digunakan untuk membentuk indeks, ya, dengan harapan kriterianya sama seperti tadi, akan membentuk satu faktor dan weightingnya, untuk pengalinya itu adalah nilai loading faktornya. Jadi akan membentuk suatu indeks berdasarkan nilai loading faktornya. Jadi faktor 1 dikali 0,3 misalnya, faktor 2 dikali 0,5, faktor 2 dikali 0,2 misalnya. Jadi akan membentuk indeks yang baru. Jadi faktor ini bisa digunakan untuk uji reliabilitas, bisa validitas, bisa juga digunakan untuk pembentukan indeks, ya. Nah, langsung saja dengan soal yang sama. Tadinya kita menguji validitas dan reliabilitas dari sini. Kita pilih analyze. Nah, kita pilih yang nanti dimension reduction. Artinya kita mereduksi. Ya, mereduksi. Nah, kita cari di sini adalah faktor. Nah, di sini yang mau difaktor mana? Yang ini, ya. Kemudian ada deskriptifnya kalau mau dideskriptifkan, ya. Nah, di sini ada asumsi yang digunakan. Yang pertama adalah KMO, ya, ini apakah kecukupan sampelnya dan signifikan levelnya. Ya, ini perlu. Nah, nanti kalau misalkan ada ketika dia terbentuk lebih dari satu faktor dan dia cenderung mirip-mirip angka loadingnya, kita bisa rotasi supaya menjadi satu faktor khusus, ya. Tapi kalau misalkan untuk uji validitas nggak perlu kita pakai untuk rotasinya. Untuk pilihan rotasi ada banyak, ya, nanti bisa dibaca di buku-buku terkait dengan metode-metode ini, ya. Kalau ini kita tidak perlu, ya. Nah, tinggal kita okekan saja. Ini kalau optionnya tidak perlu, di by default saja oke kan. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah di sini nilai KMO. Ya, KMO itu biasanya patokannya di atas 0,7. Artinya dia modelnya fit digunakan. Kemudian apa untuk Bartlett test signifikansi, dia H0-nya sampelnya tidak cukup, H1 sampelnya cukup. Nah, jadi kalau signifikan artinya tolak H0, sampelnya cukup untuk mengekstraksi atau untuk uji validitasnya. Nah, kemudian ada namanya nanti berapa besar variasi yang disarikan dari 5 tadi kita ekstrak menjadi 1, itu namanya variance explanation-nya sebesar 69%. Biasa patokannya adalah 0,5, ya. Nah, kemudian biasa juga orang melihatnya itu namanya dari agent value-nya. Ini agent value biasanya yang diambil yang di atas 1. Nah, ini komponen 1, cukup satu komponen yang agent value-nya di atas 1, ya. Berapa nilai loading masing-masing itu dilihat dari sini. Komponen matriksnya ini, loadingnya. Jadi ini diharapkan lebih besar dari biasanya patokannya 0,6 atau 0,7. Artinya si variabel kita itu sudah valid, ya, membentuk satu faktor atau menjadi satu variabel laten, ya. Begitu untuk uji validitas dan reliabilitas dengan 3 cara dan menggunakan analisis, khususnya menggunakan analisis faktor. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.